Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah lam yas'am min as-sana'i 'alaiha wal istighfarillah. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut diri Khadijah, beliau tiada bosan-bosannya untuk memujinya dan memohonkan ampun kepadanya. Khadijah, wilayah Makkah adalah milik Sayyidati Khadijah, istri pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah wanita bangsawan, wanita yang menyandang kemuliaan dan memiliki kelimpahan harta kekayaan. Akan tetapi, ketika wafat, tak selembar kain kafan pun ia miliki. Bahkan, pakaian yang dikenakannya adalah pakaian yang kumuh dengan 83 tambalan. Wahai Fatimah putriku, aku yakin ajalku akan segera tiba. Bisik Khadijah pada Fatimah putrinya sesaat sebelum ajal. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan pada ayahmu agar ia memintakan wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Mendengar itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Khadijah, Ummul Mukminin pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumpahlah air mata mulia baginda Rasulullah dan seluruh masyarakat yang berada di situ. Pada suasana yang seperti itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah pun menjawab salam Jibril, kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" "Kain kafan ini untuk engkau ya Rasulullah, untuk Khadijah, Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril, yang tiba-tiba berhenti berkata, kemudian menangis. Rasulullah pun bertanya, "Kenapa ya Jibril?" Jibril menjawab, "Cucumu yang satu Husain tidak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai, tergeletak tanpa kain kafan." Rasulullah pun bersabda di dekat jasad Sayyidatina Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan kepadaku sungguh luar biasa. Allah mengetahui segala amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Bahkan semua pakaian umat muslim dan pakaianku ini juga darimu. Akan tetapi kenapa Khadijah, permintaan terakhirmu hanyalah selembar surban?" Terseduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang istrinya semasa hidup. Khadijah. Diceritakan pada suatu hari, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari berdakwah, beliau hendak masuk ke dalam rumah. Rasulullah masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam. Khadijah yang mendengar salam Rasulullah berdiri dan hendak menyambut beliau di depan pintu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Khadijah, tetaplah engkau di tempatmu." Pada saat itu, Khadijah sedang menggendong Fatimah yang masih bayi. Pada waktu itu, seluruh kekayaan mereka telah habis. Bahkan, terkadang makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukanlah air susu yang keluar, akan tetapi darahlah yang masuk ke dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya dan meletakkannya di tempat tidur. Rasulullah yang kelelahan sepulang dari berdakwah
dengan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia, kemudian tertidur di pangkuan Khadijah. Pada saat itulah Khadijah mengelus kepala baginda Rasulullah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Tak terasa air mata Khadijah jatuh mengenai pipi baginda Rasulullah, hingga membuat baginda Rasulullah pun terjaga. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dahulu engkau bangsawan, engkau mulia, engkau memiliki kelimpahan harta kekayaan. Akan tetapi, hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta kekayaanmu telah habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku?" Khadijah pun menjawab, "Tidak, bukan itu. Bukan itu yang aku tangiskan, ya Rasulullah. Aku dulu bangsawan. Kebangsawanan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku mulia. Kemuliaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki kelimpahan harta kekayaan. Harta dan kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Sedangkan engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Ya Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, akan tetapi engkau tak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku untuk dijadikan jembatan bagimu, agar engkau dapat bertemu dengan manusia dan melanjutkan dakwah-dakwahmu. Ingatkan mereka akan kebesaran-kebesaran Allah. Ajaklah mereka kepada Islam, ya Rasulullah." Begitu dahsyatnya ketawaduan seorang Sayyidatina Khadijah, akhlakul karimahnya, serta sopan santunnya, budi pekertinya kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh luar biasa. Maka dari itu, marilah kita jadikan sosok seorang Sayyidatina Khadijah sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.